Baik, saudara. Sebelumnya, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi Alhamdulillah. wabarakatuh. Amin. Wa syukurillah. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semuanya. Amin. Mari kita berdoa dulu, disilakan. Ya, cukup. Jadi, ada banyak acara pada hari ini, tapi karena kuisnya juga 3, ini mungkin menjawab kuis saja nggak selesai 1 jam pelajaran. Ya. Baik, saya langsung menjawab kuis. Silakan Anda masing-masing menyediakan pertanyaan. Saya akan tunjuk saja secara random Anda untuk bertanya kuis berapa, nomor berapa dibaca. Mas Fakhril, silakan. Kuis eh, kuis 8 Prof nomor 38 yang dimana di situ mencoba sama dengan mengada sebab. Ya, ini kan kita memperdalam lagi ya, makna filsafat dari yang ada dan yang mungkin ada. Kita sudah dilengkapi dengan berbagai macam diksi bahasa analog sebagai alat. Alatnya berfilsafat itu bahasa analog. Ya, ya. Jadi eh, kalau percobaan itu, ya, metafisik dari percobaan itu kan sebetulnya ada aksi. Kalau orang secara bahasa ilmu bidang itu ada aksi, ada reaksi. Kalau bahasa logika ya ada sebab, ada akibat. Hukum alam ya sebab akibat. Tapi mencoba itu kan sengaja untuk membuat sebab, gitu. Mencoba itu sengaja untuk membuat sebab. Ya. Sehingga mencoba itu ya suatu aktivitas yang akhirnya menghasilkan sebab atau mengada sebab. Ya kayak gitu kira-kira. Dengan percobaan, karena percobaan itu sebagai kata benda, karena percobaan sebagai kata benda, maka bisa ditaruh di depannya murni. Atau murni mengada sebab. Kan begitu. Gitu. Nah, ini sebetulnya kita sedang berselancar menggunakan diksi-diksi yang ada, ya. Nanti suatu ketika di kuis yang lain ketemu pertanyaan semacam ini bisa saja jawabannya lain. Tapi yang penting kan penjelasannya. Itu ya Mas Fakril ya. Berikutnya Dela, silakan pertanyaan nomor berapa? Kuis 8 nomor 31 Prof. Tesis, pengadaan tesis. Ya, sama, gitu. Antitesis itu tidak akan ada kalau nggak ada tesis. Itu ya. Nah, antitesis itu nggak ada kalau nggak ada tesis. Maka fungsi daripada tesis adalah membuat antitesis. Gitu. Pengada antitesis walaupun belum tentu ada antitesisnya, tapi kan sebagai pengada itu kan
Ibaratnya pemroduksi kan belum tentu ada produksinya, kan begitu. Sebab tesis itu meliputi semuanya. Tapi ternyata kalau filsafatnya kita sudah diintensifkan, sudah tinggi, ternyata antitesis pun meliputi semuanya. Kan begitu. Baik, Gilva. Baik, Prof. Saya mau bertanya kuis 8 nomor 16. Pertengkaran sama dengan mengada sintetik determin. Ya, bertengkar itu kan sebetulnya berlomba memenangkan pertandingan. Mulai dari berebut kebenaran, kemudian berebut suara, berebut fisik, ya, dorong-mendorong, bentak-membentak, ya, yang ada di video yang viral. Ya. Ini teladan buat kamu ya. Ini pesan saya. Besok kamu hidup di masyarakat, dimanapun, kapanpun, dari sisi kamu sendiri. Ya, dari sisi kamu sendiri. Sebagai anggota masyarakat, diusahakan gimana caranya agar tidak sampai terjadi konflik dengan tetangga. Itu ya, saya akan cerita ini pengalaman saya. Pengalaman saya mulai dari bumi sampai langit. Benar tentang bertetangga itu. Mau nggak mendengarkan cerita saya? Mau, Prof. Karena ada contoh yang viral sekarang ini. Dan prinsip saya itu, pokoknya bagaimana caranya, pokoknya kalau dengan tetangga, jangan sampai ada konflik. Kalau perlu mengalah. Nah, ini konon cerita 40 tahun yang lalu. Saya beli kebun. Kemudian saya dirikan rumah. Nah, terus kebun saya di depannya ada jalan 2 meter, seberangnya itu ada kebun lagi yang kebun yang lebat seperti hutan. Ya. Kemudian ada pohon bambu begitu. Nah, kemudian lama-lama kebun itu juga berkurang, tinggal yang tersisa adalah pohon bambunya itu yang rimbun sekali. Setiap ada hujan, setiap ada angin, itu ada bambu yang roboh menimpa rumah saya. Ya. Terus saya potong ujungnya di atas itu. Udah, nggak apa-apa. Terus bertahun-tahun begitu. Nggak cuma itu, ternyata listrik saya tuh putus kawatnya. Karena tertimpa pohon bambu itu. Yang punya kebun berpohon bambu itu jaraknya kira-kira 1, 2, 3 kebun dari kebun itu. Ya. Sehingga tetangga 1 RT dengan saya. Ya. Ya, sering ketemu di rapat RT dan sebagainya. Saya
pendatang. Ya, saya dari Jawa Tengah, istri saya dari Jawa Timur, pendatang di situ. Dan saya tinggal di pinggiran kota Jogja di utara. 9 km itu kira-kira di perbatasan antara kota dan kampung. Ya, lebih ke kampungnya. Nah, ya, terus begitu. Akhirnya saya perbaiki listrik, terus yang untuk candelan listrik juga patah, saya sambung lagi terus kalau ada yang roboh. Nah, terus lama-lama ketemu toh sama yang punya, ya saya, Pak, ini saya pohonnya bambu itu sering roboh ke tempat saya, ya saya minta izin saya potong. Oh ya Pak, silakan. Tapi motongnya yang di atas. Di atas kan sulit motongnya. Motongnya di atas yang 5 meter kan sulit toh. Nah, ya. Oke, dah gitu. Lagi berjalan bertahun-tahun. Ya toh? Roboh lagi terus. Nah, nggak cuma satu roboh, ada yang 2, ada yang 3. Hujan-hujan ngeri kena listrik juga kan. Kalau nyetrum, wah ngeri juga. Nah, suatu ketika yang punya bambu itu punya pantangan, dan saya nggak ngerti pantangan Jawa. Saya kan nggak ngerti ya. Pantangan Jawa tidak boleh motong bambu, gitu. Ketika harinya pasaran legi paing pon wage kliwon, legi pasaran legi itu nggak boleh. Sebab kalau pohon bambu dipotong itu pasaran legi, itu jadi pohonnya manis, itu kepercayaannya. Kalau pohonnya manis, nanti jadi serangga macam-macam itu menyerbu pohon itu. Itu logikanya begitu. Nah, karena saya nggak ngerti, ya hari-hari pasaran legi aku potong gitu. Rupanya tidak berkenan. Itu loh ya. Rupanya tidak berkenan. Oke. Nah, dah. Jadi pokoknya tidak boleh lah kalau saya motong itulah. Ya sudah, kalau nggak boleh aku diamkan saja. Tapi kan lama-lama roboh 1, roboh 2, ya saya cicil lagi kan begitu kan. Nah, jadi hubungannya tidak baik. Tapi aku tetap berusaha, saya netralisir, tetap baik saja dan positive thinking saya. Nah, suatu ketika dialog lagi dengan, pokoknya saya berusaha sabar gitu ya dengan yang punya itu. Nah, terakhir yang punya bambu tuh ngomongnya begini. Nah, duluan mana bambu dengan rumahnya? Coba ya. Duluan mana bambu dan rumahnya? Itu artinya apa? Ya salahnya bikin rumah kok di situ. Gitu loh. Nah, jadi sudah nggak ada jalan. Nggak ada. Padahal fenomena roboh itu tiap tahun terus. Nah, saya kan dari sisi komunikasi kan nggak bisa diteruskan itu. Kalau lapor Pak RT ya percuma, wong Pak RT itu saudaranya. Semua kalau di kampung kan kekuatannya itu kan karena persaudaraan, gitu. Makanya penggo dapat tetangga itu karena supaya saudaranya banyak. Antara lain supaya ada patembayan, ada kumpulan supaya kekuatannya diperoleh dari situ, gitu kan. Nah, maka pendatang itu harus menyesuaikan diri, kalau nggak bisa ya repot gitu ya. Akhirnya Pak, ya saya mencari cara, yaitu dengan cara berdoa. Ya, saya serahkan kepada Tuhan yang Maha Kuasa setelah sholat, berdoa, mohon sebagainya. Oh, nggak ada perkembangan.
Mungkin saya introspeksi, oh doa saya mungkin kurang makbul karena saya tidak bukan ahli doa yang suci gitu ya. Pegangannya masih HP ya, berdoa pegangannya masih HP, banyak dosanya ya, doanya belum terkabul. Nah, saya cari spiritualis, kiai yang ahli doa khusus setiap hari, yang berdoa terus, yang tidak pernah bawa HP, yang ahlinya, yang pekerjaannya setiap hari zikir, guru spiritual. Saya datangi, saya minta tolong pada orang yang ahli doa, gitu loh, Mbah, begitu ya. Pak Kiai, saya minta tolong ya. Saya punya masalah ini ya, mohon didoakan karena ya saya kalau berdoa ini saya masih banyak tugas macam-macam, pikirannya kurang tenang gitu. Mungkin hatinya kurang bersih. Sehariannya juga kegiatannya masih pegang HP. Nah, jadi saya minta tolong Mbah Kiai bisa mendoakan supaya saya punya masalah yang begitu berat. Gimana caranya? Oh ya, tuh. Mbah Kiai itu punya sarana, dan di beberapa kelompok agama Islam itu ada keyakinan kalau doa itu bisa disalurkan lewat medium, apakah air, apakah apa begitu. Nah, ya kalau ada orang yang katakan itu syirik atau apa, tapi ada yang berpendapat begitu ya. Okelah, di samping didoakan, nah ini saya sudah berdoa, sudah saya doakan, tapi juga ini ada air yang sama yang saya doakan dengan doa saya, kan gitu kan. Gitu. Nah, nanti airnya ini sebagian diminum, sebagian untuk mandi, dan sebagian ditabur-taburkan ke pohon bambu itu. Ya karena saya pikirannya cundel, ya nggak ada alternatif lain lah, gimana? Sudah berkomunikasi sudah digitukan. Ya, saya jalani aja dan berdoa mudah-mudahan tidak terkena syirik gitu ya. Ini ya semata-mata karena ada keyakinan yang sudah kondang gitu ya, ternama ya, Mbah Kiai tersebut. Kalau dimintakan doa gitu kadang-kadang terkabul permohonannya gitu ya. Ya, 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan dengar kabar. Kalau pekarangan itu mau dijual. Nah, ini aku ini cerita padanya loh ya, tidak saya kurangi ya. Nah, terus ternyata betul dijual. Nah, betul dijual betul. Nah, ternyata konon uang yang dipakai, uang dari hasil penjualan kebun itu dipakai untuk naik haji sekeluarga gitu loh, oleh yang punya bambu itu gitu. Kemudian yang beli kebunnya itu akan dipakai didirikan rumah, maka bambunya itu kemudian dibongkar, dibabat, hilang. Sampai sekarang di depan saya sudah nggak ada pohon bambu. Nah kalau begitu, Anda percaya nggak percaya? Oh, saya mau cerita 1000 kali diulangi ya apa adanya ya persis, saya alami sendiri. Kan ini keyakinan, ini spiritual. Gitu? Nah, akhirnya menurut saya barokah dari Tuhan, kebaikan dari Tuhan itu tidak hanya terlokalisasi, tapi persekitaran. Kalau orang matematika likelihood. Barokah itu persekitaran. Kalau diturunkan barokah ke situ, saya dapat barokahnya. Yang jual, yang punya bambu juga dapat barokahnya, bisa naik haji.
Yang beli tanah juga dapat barokahnya. Gitu. Saya dapat barokahnya karena kemudian bambunya, pohon bambu, rumpun bambu itu dihilangkan. Jadi ternyata dapat barokah itu bukan untuk diri sendiri, bersama-sama kan begitu. Itulah Alkisah. Gitu. Jadi ternyata dunia akhirat itu harus dijalani gitu ya. Tidak bisa kita ngukur sendiri, saya bisa mampu menyelesaikan, wah begitu sombongnya gitu. Dan terakhir sampai sekarang, sampai dengan keluarga yang punya bambu baik-baik saja, sangat baik, terjaga sampai sekarang, sudah anak, cucu, sudah yang mempunyai ya kebetulan sudah meninggal dunia, gitu. Ya, tinggal istrinya, anak-anaknya, cucunya sampai sekarang bertetangga baik, gak ada masalah. Jadi kalau itu ya peristiwa itu kemudian saya kemudian tidak bijak, tidak sabar, dan tidak ada unsur fatal, tidak ada unsur berserah diri dan mencari alternatif, kemungkinan ya saya diusir juga. Bisa diusir saya, orang baru ya, nggak punya saudara di situ ya, bikin masalah. Sekampung itu kan saudara semua, jangan berani-berani lah. Ya gitu ya. Itu salah satu contoh. Jadi dengan seperti itu maka sampai sekarang saya semakin yakin gitu. Demi kebaikan Anda, jangan sekali-kali berlaku sombong kepada masyarakat, ya. Jangan sekali-kali berlaku sombong pada masyarakat. Syukur-syukur bisa menjadi bagian dari masyarakat. Kalau nggak bisa, ya sampaikan apa adanya. Ya sampaikan apa adanya. Nah, kalau di masyarakat kan itu malam jam 7 habis ngisa itu kan terus biasanya akan kenduri kalau di tempat saya. Selamatan, diundang sebagainya. Nah, saya pas kuliah. Ya, lama-lama berangkat, lama-lama ya izin. Ya gimana ya? Ya. Kalau dulu anak masih jadi satu ya bisa diwakilkan anak untuk silakan kenduri ya ke tetangga gitu. Tapi kalau sekarang sudah sendirian ya nggak bisa diwakilkan, ya sudah izin saja. Lama-lama tahu sendiri tetangga kan begitu. Oh, Pak Marsikit nggak bisa datang kalau malam, kadang-kadang kuliah, gitu kan. Itu salah satu prinsip dasar dan itu moral value, ya, moral value, kehendak baik universal tanpa syarat, kategorikal imperatif, ya, kategorikal imperatif. Nah, artinya karena proses seperti itu maka tidak bisa dikatakan sebagai pure, sangat kontekstual, kan begitu. Dan terkumpul dari berbagai macam value, nilai, mulai dari moral melihat, moral mendengar, ya, ya, sampai kepada moral bicara, ya, moral berdoa. Ya. Moral berdoa yang aku lah, kalau memang bukan ahlinya ya sudah minta tolong orang lain untuk mendoakan. Kalau nggak percaya ya sudah, bang, itu keyakinan. Gampang ya. Nggak usah percaya, kalau nggak percaya jangan jalan kau. Tapi kalau kan saya itu percaya kok, di kampung sana ada. Ya, begitu. Tapi itu kasus dulu. Ya,
sekitar ya 30 tahun yang lalu lah ya peristiwanya gitu. Baik. Itu tadi Mas Julfa bertanya nomor berapa? Nomor 16. Nomor 16. Kuis 8. Kuis 8. Kuis 8 nomor 16 apa? Pertengkaran Pertengkaran sama mengada, dengan mengada sintetik ya, determin. mengada sintetik determin. Ya, kalau saya mau bertengkar sama yang punya bambu kan, ya keras-kerasan berebut keras, berebut benar. Nah, nanti berebut kuasa, ya toh? Ya toh? Nah, itu maksudnya. Ya, baik. Berikutnya Aulia. Kuis 10. Nomor 45. Penelitiannya Makom sama dengan dimensi. Oh iya. Jadi kuis-kuis ini, kuis 10, itu maksudnya filsafat kita bawa ke bidang. Ya, dunia filsafat kita bawa ke dunia penelitian. Dunia itu macam-macam. Mbak Cici punya dunia apa saja? Dunia nyata. Dunia nyata. Ya betul, apalagi yang terakhir, yang terikat dengan kamu, terkait dengan kamu. Yuk, dunia apa? Dunia wanita. Gitu? Dunia apa lagi? Banyak, 1001 banyak kok. Dunia mahasiswa. Terus, dunia apa lagi? Kamu kalau ke kuliah, make upan tebal, ya segala macam, pakai fashion, dunia fashion. Aku nggak ngerti. Itu dunia perempuan ya. Ya, aku nggak ngerti kamu. Ya kalau mau ke kampus pakai fashion nggak? Oh dunia fashion loh. Ya. Terus apalagi? Nah ini kebetulan kita bawa ke dunia penelitian. Dunia itu ditandai dengan penggunaan diksi. Ya, ciri-ciri dunia itu ditandai dengan dunia diksi. Kalau dunia perempuan, diksinya diksi perempuan. Beda dengan dunia laki-laki. Ya, kalau diksi perempuan ya ada make up. Make up itu dunia perempuan. Kalau laki-laki ya dunia futsal. Dunia laki-laki biasanya, kalau perempuan ada futsal ya nggak apa-apa. Begitu kan? Nah, kemudian sekarang ada dunia statistika. Ada dunia penelitian. Dunia penelitian itu diksi-diksinya terkait dengan kegiatan penelitian. Apakah itu penelitian S1, skripsi, penelitian S2, tesis, atau penelitian S3, disertasi. Nah, ketika kamu tadi pertanyaan nomor berapa, Aulia? Nomor 45. Dikelemahkan, mic-mu dilemahkan. Kalau kamu sedang mengadakan penelitian,
membaca buku-buku penelitian. Kira-kira ketemu nggak kata-kata makom itu? Makom itu. Ketemu nggak kira-kira kata-kata makom itu? Kata-kata makom dengan kata-kata dimensi lebih mungkin ditemukan makom atau ditemukan dimensi kalau kamu membaca buku penelitian. Dimensi, Prof. Ya sudah, itu jawabannya. Gitu loh. Itu maksudnya ketika kamu mau ngomong makom kamu di dunia penelitian, mungkin orang asing, bukan istilah di situ, nggak ada istilah makom di penelitian itu. Oh, beda dimensi. Oh, maksudnya begitu. Gitu. Dimensi karena ini variabel 1, ini dua variabel, satu variabel, dua variabel, tiga variabel. Dimensinya beda. Kan begitu. Gitu ya maksudnya. Alma silakan. Kuis 8 nomor 27 pemaksaan sama dengan pengada determin. Ya, determin itu rumahnya segala macam bentuk, satu sifat jatuh pada sifat yang lain. Kepleset, terjatuh, mengecat tembok. Ya. Itu rumahnya adalah determin. Ya. Gitu. Ini kalau ini kan filsafatnya. Jadi nah, kalau kamu memaksa seseorang, gitu, kalau kamu memaksa adikmu untuk tidur misalnya, ya, kamu tuh ya, yang kamu paksa tuh banyak. Kamu memaksa penglihatannya, kamu memaksa pendengarannya, kamu memaksa pikirannya, kamu memaksa fisiknya. Kan gitu kan? Nah, nomor berapa tadi? 25. 27. Ketika kamu memaksa, ya, menyebabkan terjadinya menutupi sifat yang banyak. Nah, itu artinya kegiatanmu memaksa itu sebagai pengada determin. Kan begitu. Ya itu dia. Salwa. Nomor 8. Nomor 36, observasi sama dengan sensibilitas. Ya, jadi begini. Bahasa itu sebagai penyelaras dunia. Ya. Bahasa itu sebagai penyelaras dunia. Kalau kamu makan, kalau kamu ingin mencari makan, kamu mencari informasi atau bertanya tentang warung, kamu mencari makan. Maka yang keluar dari percakapanmu itu ya sekitar makanan. Pak, di sini mana ada warung, Pak? Oh iya. Ada warung sate, Pak? Oh iya. Yang keluar ya itu. Nomor berapa tadi pertanyaanmu? Nomor 36. Ya. Jadi kalau kamu melihat, ya,
kegiatan melihat itu suatu rangkaian yang diberi tanda dengan diksi-diksi. Ya. Yang maka namanya dunia melihat. Nah, dunia melihat itu mulai dari warna, mulai dari bentuknya, mulai dari kuantitasnya, mulai dari kualitas atau mutunya, gitu. Mulai dari alat untuk melihat, yaitu panca indera, kemudian mulai dari pengolahan hasil penginderaan dengan sensori, sensor, maka dikatakan sensori motor, kan gitu kan? Nggak cuma itu, setelah disensori ada sensasi, ada persepsi, ada ingatan. Jadi kalau kamu melihat, itu ada kaitannya dengan ingatan. Coba kamu ingat nggak? Kamu melihat minggu yang lalu. Pak Marsigit kuliahnya di kelas atau di Zoom dari rumah? Kelas. Di kelas. Di kelas. Ya, Pak Marsigit minggu yang lalu pakai sweater atau tidak? Tidak, Bro. Ya, pakai baju apa? Warnanya Biru, Bro. biru. Berarti kamu masih ingat. Ingat itu kaitannya dengan penglihatan. Itu dunia penglihatan. Pak Marsigit kemarin minggu yang lalu pakai baju biru itu enak atau tidak? Pedas atau tidak? Seger atau tidak? Ini sudah mengalir ke dunia makanan. Ya nggak cocok lah. Baju biru kok pedas. Ya, nggak akan muncul ingatan tentang bajunya Pak Marsigit. Nggak akan muncul. Gitu? Nah, jadi dunia itu disupport, didukung, ditandai dengan diksi-diksi. Antara output dan input, input nanti dengan outputnya sama. Maka ingatanmu sampai kepada kamu bisa berucap biru. Karena kamu masih ingat. Kan begitu. Nah, gitu. Salwa tadi tanya nomor berapa? Observasi sensibilitas. Jadi kalau observasi, filsafatnya yang lebih dalam lagi dari observasi, ya sensibilitas di sana. Bisa seperti itu. Gitu ya. Ria. Iya, Prof. Kuis 10 nomor 18. Penelitiannya analitik sama trajektori. Kalau kamu membaca tesis, atau kamu bikin tesis S2, atau membaca skripsi, atau bikin skripsi, sudah pernah bikin skripsi. Kalau ada tulisan analitik dan trajektori, kamu jelas mana? Analitik. Apa maksudnya analitik? Menganalisis sesuai tahapan. Oh, itu kamu keliru. Analitik kok menganalisis, filsafatnya keliru, gitu. Nah, gitu. Kamu gegabah. Oke, saya tanya yang lain. Cici, ayo Cici. Ya. Kalau kamu membaca
Analitik dan trajektori, kamu lebih paham yang mana, Cici? Analitik, Prof. Iya, berarti ini spesifik. Ya, analitik. Apa maksudnya analitik, Cici? Proses menganalisis. Nah, itu kuliah sudah mau setengah jalan, belum paham analitik. Analitik nggak paham, trajektori lebih-lebih nggak paham. Coba. Inilah filsafat, tantangan berfilsafat. Saya ulangi lagi ya, analitik itu adalah logika. Wow, lah kamu ngapain? Diterangkan critical reason. Ada analitik a priori. Analitik itu logika. Analisis. Ya. Analisis itu bisa sintesis malah. Nah, sedangkan trajektori yang seharusnya kamu ngerti, kamu tidak ngerti. Kan repot. Ya, diterangkan dari sini nggak bisa, diterangkan dari sana nggak bisa. Ya sudah. Ya. Nah, siapa yang tahu trajektori? Yuk. Siapa yang tahu trajektori? Maria tahu nggak trajektori? Tahapan atau perkembangan. Ya, ada betulnya. Trajektori itu lintasan. Ya. Trajektori itu lintasan. Kalau kamu nyebrang rel kereta api, pikir saja itu trajektori kereta api gitu aja. Lintasan kereta api gitu. Maka ada lintasan belajar, ada lintasan mengajar, ada lintasan matahari, ada lintasan jejak, atau jejak untuk lewat. Ya, lintasan itu, ya, gitu itu trajektori. Nah, kalau berpikir analitik logika, dalam penelitian ngomong analitik ya orang yang nggak paham. Kamu saja sesat kok tadi pemahamannya. Masa kuliah dapat separuh, masa yang didapatkan malah konsep yang sesat, bukan aliran sesat loh ya. Konsepnya yang sesat itu. Bukan aliran sesat, saya nggak ngomong aliran sesat. Konsepnya sesat. Sesat itu salah. Analitik di dalam filsafat itu artinya adalah logika. Tapi kalau saya ngomong dalam penelitian lebih tepat kalau saya ngomong trajektori, lintasan belajar. Maka disebut dengan learning trajectory. Begitu. Jadi memang mau kalau ingin cerdas, ya cerdas dulu. Kalau ingin cerdas, ya cerdas dulu. Sebab apa? Orang cerdas itu perbekalannya memang harus cerdas. Cerdas secara keseluruhan, ya cerdas penglihatannya, cerdas pendengarannya. Salah satu kecerdasan penglihatan punya daya ingat yang tinggi, yang kuat. Pendengaran punya daya ingat yang kuat. Gitu. Kecerdasan itu hubungannya dengan daya ingat. Baik. Salva A. Ayo. Ya, Pak. Kok ada yang Kuis heboh? nomor Kenapa? 8. Pada menengok ke kanan semua itu ada apa? Ke kiri semua? Tadi gara-gara ada selva A-nya aja, Prof. Oh, ada. Ada lanjut Mbak Selva. Tulisannya salva A. Iya, Prof. Makanya kita pada Yang ketahui lain, itu.
sisi yang lain saya harus mengatakan wah, kan sulit aku, gitu kan aku sulit kan dunianya kan aku kan menyesuaikan ke dunia wah, ya sekarang ke dunia fa do re mi fa sol la ya salfa a. Yuk kamu salfa, coba kamu kalau panggil dirimu sendiri manggilnya gimana? Panggil diri. Salva aja, Pak. Salva. Kalau Salwa, manggilnya gimana? Ayo. Salva, Prof. Loh, kok sama? Salva sama Salva. Kamu Salva atau Salwa? Manggilnya Salwa gimana? Sama-sama salnya. Do re mi fa sol. Re mi fa sol. Wah. Do re mi fa sol. Fa. Lain nggak? Lain. Oh. Kamu pilih yang mana? Wah. Ayo kamu manggil dirimu sendiri. Udah saya tunggu malah. Salwa, kamu ngomong. Salwa, kamu ngomong. Salva, Pak. Salwa, Prof. Oh, Bisa Salwa. dipanggil Wa. Wa dah, Prof. Wah, Iya. Wawa itu Wawa itu toko cat ya. Aja pakai kali orang itu ada. Wawa. Gitu. Oh. Sorry ya. Nah, itu ya, angel ya sudah nggak apa-apa. Ayo Salva A, ayo. Tanya apa? Kuis 8 nomor 49. Mancing sama dengan hoax. Kamu pernah mancing enggak Salva A? Belum, Pak. Belum pernah mancing? Wow, belum pernah mancing loh. Belum. Siapa yang pernah mancing? Ini apa? Mas Julfa pernah, Prof. Amirul udah pernah mancing belum? Pernah, Prof, tapi bukan di dunia nyata. Oh, yang kenyataan siapa tadi yang pernah tadi? Siapa? Saya, Prof. Siapa? Julfa. Mana? Julfa, Prof. Julfa, pernah mancing ya? Kamu paling besar dapat ikan apa? Ikan gurame. Gurame. Coba kalau dengan ini besar mana? Kalau dengan ini besar mana? Yuk. Coba dicek. Silakan diputar. Amirul, bisa nggak ditayangkan videomu di layar sini? Kayak kenal yang mancing, Bro. Kayaknya kenal ya. Iya, coba kamu tayangkan di sini. Amirul mana? Amirul Lebih besar. Hadir, Prof. ya, Yang di video. tayangkan. Diputar di layar ini. Coba diputar.
Wah, itu. Nah, itu kalau saya ngomong di kebun-kebun itu kan saya bikin kolam di kebun, ya. Mancing ikan loh. Jaminan dapat ikan ya di kebunnya sendiri lah. Itu. Dah. Di close. Pada saat itu saya ketika mancing, saya terpaksa menipu lele. Aku kasih panganan yang enak-enak. Ya, aku kasih makanan yang enak-enak loh. Ternyata lele itu tertipu ya. Dimakan ya, padahal akan saya pancing. Coba. Pertanyaan saya tadi, Salva A. Ada apa orang mancing itu jujur? Ya makanya nggak ada orang mancing. The critic of poor reason. Sebab orang mancing itu pasti nggak jujur. Kalau jujur ya ikannya suruh pergi, sana pergi jauh, sana pergi jauh. Jangan makan mancing saya. Nanti kamu kena loh, nanti kamu kena loh. Oh, nggak jadi mancing itu. Yap. Nggak jadi mancing, apa ada. Orang mancing kok malah ikannya suruh pergi. Gitu. Oh, saya kan pemancing jujur, Pak. Gitu ya. Maka, ya, pertanyaannya Salva A tadi, ya. Pertanyaannya Salva A tadi, nomor 49, sebenar-benar mancing itu hoak. Ya, menipu dia. Nah, gitu. Ya. Oke. Baik, Margareta, sekarang mau tanya apa? Kuis 8, nomor 26. Pemaksa sama dengan subjek yang ada determin. Ya, ada memaksa, ada pemaksa. Kalau kamu yang tukang maksa, namanya pemaksa. Berarti kalau kamu tukang maksa namanya pemaksa, kamu itu jadi subjek. Yang kamu paksa namanya objek. Ya. Misalnya kamu maksa apa namanya? Kamu maksa apa ya? Maksa rumput dicabut, gitu. Dipaksa dicabut. Ya. Nah, maka kamu sebagai pemaksa, objeknya adalah yang dipaksa, rumput, kan begitu. Giginya dicabut paksa. Oh ya, dokternya yang nyabut itu namanya pemaksa. Nomor berapa tadi? Nomor 26, Prof. Hah? Nomor 26, kuis 8. Ya. Nah, karena pemaksa dia sebagai subjek. Subjek dari apa? Dari keadaan memaksa. Memaksa itu apa? Memaksa itu menjatuhkan sifat. Ya. Menjatuhkan sifat tanpa izin. Gitu. Langsung saja dicabut. Gitu. Nah, atau sudah pakai izin juga tetap memaksa. Tergantung situasinya. Kan begitu. Nah, gitu. Bisa saja sudah diizinkan, tapi kalau giginya tinggal objeknya gigi atau objeknya yang punya gigi. Oh, yang punya gigi sudah mengikhlaskan, gitu ya. Tapi giginya nggak mau dicabut. Yang punya gigi, ya, sebagai objeknya mau dicabut, tapi giginya yang nggak mau dicabut, dipaksa, gitu loh. Tripuji, Andayani. Ya, Prof.
Kuis 9 nomor 20. Statistikanya antinomi sama dengan alfa. Ya. Antinomi itu kesalahan prinsip. Jadi prinsip yang satu dengan prinsip yang lain padahal prinsip loh. Ternyata bisa tidak bersesuaian. Kenapa? Karena bikinan manusia. Ya. Maka terjadi kontradiksi. Gitu. Terjadi contoh dalam matematika. Ada yang namanya kontradiksi atau paradoks. Contoh ya. Prinsip. Gitu. Benar tapi salah. Gitu ya. Sekaligus bisa benar, bisa dibuktikan benar, tapi tidak sesuai kenyataan. Yaitu ada prinsip begini misalnya, kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Kita tidak akan pernah sampai kepada tujuan. Coba diulangi, Tripuji. Ya, Bro. Diulangi barusan. Kaya upacara saja, ulangi. Kok gimana wong suruh ulangi. Kaya upacara. Apa saya di sini inspektur, Pak? Kamu komandan, Pak? Ayo Tripuji diulangi. Kita tidak akan pernah sampai pada tujuan. Nah, gitu maksudnya. Mendadak pakai digitukan loh ya. Maksudnya tetap pakai dimarahi. Ya. Nah, ya. Buktinya tidak bisa sesuai dengan kenyataan, bisa tidak. Namanya paradok. Untuk sampai ke tujuan, maka seorang harus melewati separuhnya. Untuk sampai separuh tujuan, maka harus melewati separuh tujuan. Untuk sampai tujuan harus melewati separuhnya tujuan. Maka untuk sampai tujuan harus melewati separuhnya tujuan. Tidak akan bisa selesai itu. Sampai infinite tidak akan pernah selesai. Begitu selesai nggak bisa kembali kamu. Ya tinggal nama. Sudah dimakan infinite. Ya. Ya kan? Jadi kesimpulannya tidak akan pernah sampai. Ya. Jadi kamu kalau mau pulang ke Medan atau nggak pernah sampai itu. Ya. Kamu mau ke Jakarta nggak pernah sampai Jakarta sebab harus mencapai separuhnya Jakarta. Separuhnya lagi, separuhnya terus, dan itu nggak akan pernah tercapai. Kan logis. Itu namanya paradok. Itu yang namanya antinomi. Dalam filsafat. Ya. Nomor berapa tadi? 20, Prof. Nomor 20. Ya. Jadi kalau statistiknya antinomi, paradok, ya sulit mikirnya. Terus bergeser sedikit jadi kesalahan. Statistiknya kesalahan ya 5%.
atau 1%. Apa namanya? Alfa, gitu kan? Gitu aja. Ya. Gitu ya, Tripuji. Ya, Prof. Kamu asli mana? Magelang, Prof. Hati-hati loh ya, kalau mau pulang ke Magelang. Tak usah gunakan kebenaran ini, ya. Tak usah harus pakai membuktikan ya paradok itu. Ya, kalau nggak salah paradok Sino di dalam matematika itu. Sekarang Amirul Haq mau tanya apa? Kuis 10, Prof. Nomor 31. Penelitiannya radix sama dengan kulkas. Ya, kalau kamu baca buku penelitian, Amirul Haq, kalau kamu baca buku penelitian atau kamu membuat buku tentang penelitian, kira-kira lebih gampang nulis yang radik atau yang tuntas? Tuntas, Prof. Sudah jawabannya itu. Ya. Sudah jawabannya itu. Ya. Nah, karena radik itu istilah filsafat. Ya, radik itu berarti akar. Kan begitu. Berikutnya Setio. Silakan bertanya. Siap, Bro. Kuis ke-9, Bro. Nomor 33. Evaluasinya yang ada sama dengan siswa. Ya, kalau kamu mengadakan evaluasi belajar, yang kamu evaluasi siapa? Siswa, Bro. Ya sudah. Siap. Goib, yang goib. Ngeri kamu. Yes. Nah, kalau paranormal yang dievaluasi yang goib. Ya. Kalau paranormal, guru mau mengadakan evaluasi, yang dievaluasi yang ada siapa? Ya siswa, ya sudah. Ya. Apa kamu selamat siang semuanya yang ada dan yang mungkin ada. Halo, Setia, ya, bentuk Setia Riyadi. Halo, halo. Iya, ini evaluasi siswa aja. Yang pasti ada itu. Yang kamu menjawab, kamu menjawab itu substansinya. Oh, aku mengatakan bentuknya kok. Gitu ya. Nah, jadi kalau diterapkan filsafat ini diterapkan langsung ya kacau. Loh. Oh, saking semangatnya belajar, Pak. Aku belajar filsafat semangat ya, Pak. Akan saya ajarkan di SMA. Aduh, nanti pulang bisa siswanya jalannya miring semua nanti. Ya, kamu bikin susah orang tua nanti. Ya, nggak ada obatnya ya. Nanti bawa ke Pak Sigit, Pak Sigit bukan dukun ya. Tanggung jawab sendiri kok. Ya. Salahnya siapa? Jangan sombong. Filsafat atau dipakai untuk sombong, gagah-gagahan. Saudara-saudara semuanya yang ada dan yang mungkin ada, ngeri. Siswanya pada merinding semua kalau punya guru kayak gitu. Wah, yang mungkin ada. Ya di sebalik kamu tuh siapa? Hah? Kan begitu kan? Waduh, kacau. Ya. Gitu ya, Mas. Ya, setelah ya, Mas Setio. Baik, terima kasih, Bro. Baik. Berikutnya Alma. Kuis nomor 10, kuis 10, nomor 13, penelitiannya pure sama dengan primat. Penelitiannya Pure sama dengan primat. pure sama dengan murni. Nah, pure itu kan murni. Kalau kamu ngomong sumber yang murni, ya. Sumber yang murni apa? Sumber yang pure. Ya enggak lah. Jadi kamu
bikin buku penelitian atau kamu membuat tesis. Membuat tesis itu sama saja dengan membuat buku penelitian. Ya, maka sumber yang murni itu sumber yang primer. Bukunya Immanuel Kant itu yang murni. Kalau dari Pak Marsikit sudah nggak murni. ada selingan, canda-candaan segala macam. Nah itu sindiran-sindiran, ada mancing-mancing juga loh. Kritik poor reason menurut Pak Marsikit itu ada mancing lele. Sudah nggak murni. Ya, yang murni itu adalah sumber primer, gitu loh maksudnya. Gitu. Novita. Baik, Prof. Saya izin bertanya terkait kuis 9 nomor 50. Evaluasinya vital sama dengan belum. Ya, yang sudah terjadi itu namanya fatal. Karena takdir dan tidak bisa diubah. Novita, kamu tadi melihat Pak Marsikit mancing lele enggak? Lihat di video, Pak. Ya, melihat di video. Kamu bisa nggak merubah posisi? Aku sekarang ingin dikembalikan, Pak. Seperti sebelum aku melihat Pak Marsikit mancing lele di video. Bisa nggak? Tidak. Tidak bisa. Itu namanya fatal. Udah? Itu namanya fatal. Pak Marsikit pernah naik moge, kamu pernah lihat belum? Belum, Prof. Oh, belum. Itu namanya vital. Ya, itu namanya vital. Nggak usah saya tunjukkan mogenya ya. Nanti hedon. Nanti hedon. Oh iya. Gitu. Cari saja di YouTube ada kok. Ya, itu. Nah, itu namanya belum. Jadi kalau kamu bikin tesis, kamu ingin mengatakan, ya, kamu ingin mengatakan siswa belum memahami. Bisa nggak kamu ganti belum dengan vital? Siswa vital memahami. Ya nggak ada artinya orang itu. Kamu pakai istilah vital atau belum? Belum. Nah, gitu. Sekarang kamu harus pilih. Kamu pakai kata-kata vital atau kata belum? Coba saya tanya. Lawan dari fatal itu apa? Vital. Nah, kenapa aku mau ngomong itu? Dunia filsafat. Gitu. Ya, nah, kalau dunia biasa di dalam penelitian, di dalam tesismu ya ngomong saja belum, pokoknya vital. Oh, biar sulit, Pak. Ya, biar membaca itu bingung, ya. Ya, saya belum makan, nanti pulang di rumah. Mama, apa? Mbak Novita, aku vital makan. Kamu kan jadi aneh, Mbak Novita. Kamu belajar filsafat ya, hati-hati nih. Dosenmu siapa? Iya, ya tuh. Aku vital tidur, vital tidur. Loh, ngapain? Kok maksudnya apa, Mbak? Belum tidur. Wah, kok jadi angel banget kata-katamu toh. Nah, itu mencampur adukkan antara diksi filsafat dengan diksi common sense, kalimat sehari-hari. Ya nggak bisa, dunianya beda. Dunia dibentuk oleh diksinya. Gitu ya. Kalau kamu belajar dunia filsafat,
dunia pesawat, wah beda lagi. Pesawat tuh ada kecepatan udara sekian knot, ada ketinggian, ada mesinnya berapa, kekuatannya berapa, tenaga kuda, oh gitu lagi. Kita sama jam berapa? Jam 2? 14.20. 14.20 ya. Maria, silakan. Baik, Prof. Di kuis 10 nomor 28, penelitiannya judgment sama dengan valid. Kuis berapa? Kamu menyesatkan petunjuknya kok. Kuis 10, Prof. Ya, tadi kamu ngomong kuis berapa? 10, Prof. Enggak. Oh, coba lain, dengarkan yang lain. Pertama kali Mbak Maria ngomong kuis berapa? Yo, pertama kali tadi Mbak Maria ngomong kuis berapa? Kuis 9. Oh, masa yang lain pada lupa? Lupa atau tertidur ini? Wow, ya. Oh, hati-hati kuliah filsafat ini. Tertidur itu harus bukan mesti di atas kamu kasur tidur. Sambil kuliah aja bisa tertidur loh. Diulangi Mbak Maria. Kuis 10 nomor 28, penelitiannya judgment sama dengan valid. Ya. Jadi ya, kalau kamu membuat proposal, ada rumusan masalah, ya, mengembangkan model yang valid, apalagi praktis, dan ya, belum pernah bikin proposal. Proposal yang valid dan praktis dan efektif. Valid, praktis, dan efektif. Kalau kamu membuat proposal, misalnya mengembangkan model yang valid, praktis, dan efektif. Terus valid kamu ganti judgment. Mengembangkan model yang judgment, kan jadi aneh toh. Nah, padahal arti daripada valid itu judgment, ya, absah. Ya. Jadi judgment itu istilahnya filsafat, sedangkan valid itu istilahnya tesis. Jadi kalau kamu bicara penelitian itu bicara tesis, kan begitu. Aminah. Baik, Prof. Ini di kuis nomor 9, nomor 21, 22, dan 23, Prof. Itu statistiknya mitos sama dengan 0, statistikanya logos sama dengan 1, statistikanya absolut sama dengan 1. Ya, kalau dipaksa diangkakan, ya ini kan statistik itu kan ingin ditunjukkan dalam bentuk angka. Ya. Statistiknya mitos. Mitos diangkakan, pilih. Ya, ya paling tepat ya 0 itu. Ya, kan begitu. Karena 0 mengandung arti tidak negatif, tidak positif. Diam, idle di situ. Gitu kan. Sebaliknya, kalau yang statistiknya absolut, yang sudah nggak bisa dirubah-rubah lagi, mutlak, ya 1. Ya, logos sama ya. Kalau distatistikkan, kalau dipaksakan dengan dibuatkan lambang bilangan, aku milih 0 dan 1. 0 itu mitos, 1 itu logos. Ya. Kan begitu. Atau kalau kurva normal, 0 itu enggak ada luasnya. Gitu loh. Kalau 1, luasnya penuh. Orang berpikir itu luasannya penuh.
Kira-kira gitu loh mikirnya tadi. Kemarin ketika saya bikin soal. Gitu. Nah, kalau 0 itu artinya nggak ada luasan. Memang nggak ada pemikiran. Kalau udah 0, kan seperti itu. Oke. Kemudian yang belum siapa ini? Belum bertanya. Saya, Prof. Cici, silakan Cici, tanya nomor berapa? Kuis 10 nomor 50, Prof. Penelitiannya romantis sama dengan psikologi. Oh iya, yang kira-kira bau emosional ya, psikologi lah ya. Ya. Secara psikologis, gitu. Nah, maka tahap-tahap belajar siswa adalah sebagai berikut. 1, ingatan. 2, pakai taksonomi Bloom. Nah, psikologis itu juga. Gitu. Baik. Karena waktunya sudah hampir habis, kita nggak bisa ngejangkau yang penjelasan. Jadi penjelasannya 3 kritik untuk nuntaskan minggu depan. Tapi gini, saudara, kok kamu sudah pada gelisah, nih Ria, ya, kok sudah pada gelisah? Kamu habis ini ada kuliah nggak? Tidak ada, Nggak Prof. ada, Prof. Nah, aku juga nggak ada. Yo, kalau aku masih ada kuliah, mau mencapai gelar ya S4. S4 itu adalah purnawirawan. S1. Ya. S2. S3. S3 itu sedaya sampun sepuh. S4 ya, sedaya sampun sami sepuh. Kalau S2 sudah sepuh. Kamu sudah cukup tua kalau S2 itu ya. Ya. Kan begitu. Ya, supaya muncul tanggung jawab dan kedewasaannya. Ditua-tuakan begitu. Saya juga nggak suka kalau kepada siswa memanggil anak-anak gitu ya. Seakan-akan terus dikecil-kecilkan terus. Ya. Kapan gedenya? Ya. Kalau kamu punya adik ya jangan latah dipanggil anak-anak. Ya panggil dek gitu ya, Mas gitu. Ya, walaupun adiknya dipanggil Mas juga nggak apa-apa. Atau kakak gitu ya. Walaupun adiknya dipanggil kakak ya nggak apa-apa. Tapi kalau dipanggil Simba itu ngece, melecehkan. Ya, gitu. Ini kamu kok kuliahnya baru 7 kali? Kenapa? Yang lain sudah pada 9? Pertemuan 1 keduanya kemarin tuh PKKMB sama tanggal merah kalau nggak salah, Prof. Ya, ini mau diganti nggak? Oh, belum makan ya? Belum duhur juga ya? Iya, Iya, Prof. lapar. Kalau diganti, Prof Lain waktu ya? bisanya hari apa? Oh ya, tapi kan kalau ini nanti sore gimana, bisa nggak 3:30? Nggak bisa ya? Kamu? Kalau hari ini sepertinya tidak bisa, Prof, karena ada deadline UTS Oh iya, iya. metodologi. Oh iya, sudah. Ya minggu depan lah. Minggu depan mau coba-coba ya. Kalau saya nggak capek ya. Ya kita cari penggantinya, tapi kenapa kok tertinggalnya 2 kali gitu. Baik, atau besok di bagian akhir ya. Lainnya sudah pada selesai, kita masih belum gitu aja ya. Minggu tenang juga boleh. Ya, begitu. Baik. Saya mungkin minggu-minggu ini akan mereview tugas. Ya, ada berbagai macam kriteria tugas ya. Kriteria arkaik. Ya, kriteria tribal.
Tribal itu apa? Tribal itu ya ada suku tribal yang dia memakan dagingnya orang lain, memakan sesama manusia. Bung Re. Itu kan kalau fisik. Lah kalau pikiran, memakan pikiran orang lain. Itu namanya apa? Copy paste gitu loh. Jadi kamu itu kalau membuat tugas copy paste tanpa dipikirkan, itu artinya kamu sudah termasuk golongan-golongan yang dibilang mindalik ya. Oh, janganlah ya, golongan tribal. Gitu. Hati-hati ya, supaya terhindar dari tribal. Tapi hati-hati juga nanti kita akan cek. Gitu. Kan begitu. Oke. Ya. Baik, itu saja dari ini. Dari saya minta maaf kalau ada kesalahan, saya juga sudah capek. Ya. Dan sekali lagi saya akan mereview tugas-tugas Anda. Nanti diberi kesempatan untuk memperbaiki tugas. Tugas bisa diperbaiki, perbaikan 1, perbaikan 2, dan terusnya silahkan. Perbaikan tugas itu setara dengan ujian sisipan, begitu ya. Nanti review terakhir nanti setara dengan ujian utama. Jadi Anda nggak usah pakai ujian sisipan dan nggak usah pakai ada ujian utama, langsung tugas akhir, gitu saja dari saya. Saja ya. Baik, sekali lagi saya minta maaf. Saya mengucapkan selamat berkarya, selamat membaca, selamat belajar. Semoga barokah, murah rezeki, ya, hidayah, inayah. Amin. Selalu dilindungi oleh Allah yang Maha Kuasa, Subhanahu wa ta'ala, Tuhan yang Maha Kuasa. Diberi keselamatan Amin. dan akhirat. Hanya, Prof. Baik, marilah kita akhiri pertemuan kita dengan berdoa, disilakan. Cukup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yuk.